kamu, gajah yang viral saat ini terletak di Lampung Timur loh. Ada yang tahu nggak gajah yang terkenal di TikTok namanya Nisa? Di balik hutan Waikambas dan kekayaan Lampung lainnya, tersembunyi nilai matematika. Ingin tahu? Langsung kita kepoin. Yang pertama ada lokasi dari Waikambas. Nah, Waikambas adalah taman nasional yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Lampung Timur dengan luas sekitar 1.300 km persegi. Nah, sekedar informasi saja ya, aku tuh juga tinggal di Lampung Timur loh. Dan waktu kecil aku pernah ke Waikambas. Ciri khas gajah Sumatera. Waikambas terkenal sebagai pusat pelatihan dan konservasi gajah Sumatera yang hampir punah. Aduh, sedih banget ya. Di sini, gajah-gajah itu dilatih untuk membantu pekerjaan manusia, contohnya untuk patroli di hutan. Yang kedua, untuk pariwisata edukatif, terutama untuk anak-anak. Jadi anak-anak tuh nggak merasa bosan karena mencari keseruan bersama gajah-gajah. Manfaat selanjutnya yaitu untuk menjaga spesiesnya di penangkaran karena sekarang tuh gajah makin punah. Manfaat selanjutnya yaitu untuk menjaga spesiesnya di penangkaran karena sekarang tuh gajah makin punah. Manfaat selanjutnya yaitu untuk menjaga. Sekarang kita beralih ke nilai budaya dari Waikambas. Kearifan lokal dalam alam, masyarakat sekitar Waikambas memiliki nilai kearifan lokal dalam menjaga hutan dan satwanya, seperti tidak memburu satwa liar, terutama gajah dan harimau, maupun itu gajah jinak ataupun gajah liar. Selanjutnya, hidup berdampingan dengan hutan, menggunakan hasil alam tanpa merusak. Unsur matematika dari Waikambas gajah. Yang pertama ada tradisi pelatihan gajah oleh pawang. Nah, ada budaya khusus masyarakat sebagai pawang gajah, mahot. Mereka melatih gajah dengan isyarat, ritme, dan perintah tertentu. Nah, hal ini berkaitan dengan matematika, yaitu latihan gajah menggunakan pengulangan pola gerak yang bisa dikaitkan dengan pola dan urutan. Mengukur berat gajah, kebutuhan makan harian kilogram, atau luas kandang meter persegi, juga memakai matematika loh. Ada juga nih, kalau kita mau ke Waikambas, kita perlu menghitung jarak dan waktu. Itu juga memerlukan nilai matematika. Yang kedua, kearifan lokal Lampung, yaitu tari bedana. Tari bedana adalah tarian tradisional khas Lampung, terutama Lampung Selatan dan Lampung Tengah, yang menggambarkan sukacita, kebersamaan, dan keakraban. Kata bedana berasal dari kata bedan atau berubah, yang bermakna perubahan status seseorang, misalnya setelah hitan atau dalam perayaan pernikahan. Nah, berarti yang semulanya single jadi menyandang suami istri. Nah, tarian ini biasanya ditampilkan oleh remaja laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Tari bedana mempunyai nilai budayanya loh. Yang pertama adalah simbol pergaulan remaja yang islami. Tari bedana berkembang seiring masuknya Islam ke Lampung. Tarian ini mengandung pesan moral agar tetap menjaga sopan santun dan pergaulan yang sehat. Jadi kita tidak boleh melakukan pergaulan bebas. Selanjutnya, ekspresi rasa syukur dan kegembiraan. Tarian ini ditampilkan saat acara syukuran, misalnya sunatan, hitanan, atau acara keluarga lainnya. Jadi ini tuh sebagai proses ataupun rasa syukur atas kita terhadap anugerah dari Allah. Dan mengajarkan nilai keselarasan. Gerak penari yang serasi dan berpasangan menunjukkan pentingnya kerjasama dan keharmonisan dalam masyarakat. Oke, sekarang aku akan tunjukin bagaimana tarian bedana tersebut. Check it out!
Nah, sudah ditampilkan tariannya kan? Sekarang aku tanya nih, ada apa sih unsur matematika yang di dalam bedanya tersebut? Ternyata unsur matematikanya adalah pola dan urutan. Tarian ini memiliki pola gerakan berulang seperti langkah maju mundur, gerak tangan naik turun, dan lain-lain. Ini bisa dianalisis sebagai pola bilangan atau pola geometris. Kemudian, transformasi geometrik. Perubahan posisi penari saat berpindah tempat, berputar-putar-putar, bergeser, merupakan contoh dari translasi, rotasi, dan refleksi dalam geometri transformasi loh. Setelah kita tadi sudah melihat gajah, sudah latihan nari bedana, ternyata membuat kita lapar. Oke deh, kita akan mengecek ada kue tradisional khas Lampung nggak ya? Cekidot! Ternyata ada loh kue tradisional khas Lampung, yaitu berasal dari Lampung Barat, bernama kue tat. Aku kasih tahu ya, kue tat itu berbentuk seperti ini. Wih, warnanya cantik banget ya. Kue tat ini adalah kue tradisional khas Lampung Barat yang dikenal sebagai kue kebesaran, bukan karena bentuknya yang besar ya, dari masyarakat Lampung Saibatin. Nah, kue ini mirip seperti pie atau nastar besar dengan isi selai nanas di tengahnya dan bentuk bulat pipih yang dihiasi di atasnya. Next, kue tat ini ternyata memiliki nilai budayanya. Apa itu? Yaitu simbol kehormatan dan ungkapan kasih sayang kue tat. Biasanya dibuat untuk menyambut tamu, seserahan pernikahan, atau acara adat. Ini mencerminkan nilai keramah tamahan dan penghormatan. Selanjutnya, warisan budaya leluhur. Proses pembuatan kue tat masih dilakukan secara tradisional, dari pembuatan adonan, isi nanas, hingga menghias kue secara manual yang mengajarkan kesabaran, gotong royong, dan nilai estetika. Kue tat ini ternyata memiliki nilai unsur matematikanya loh. Apa itu? Yaitu bentuk geometri. Kue tat biasanya berbentuk lingkaran sehingga bisa dikaitkan dengan konsep luas dan keliling lingkaran. Jika dipotong, bisa dikaitkan dengan pecahan atau sektor lingkaran. Kemudian pola dan ornamentasi. Motif hiasan di atas kue tat dari adonan yang dibentuk bunga, garis, atau daun membentuk pola berulang yang menarik dan bisa dianalisis sebagai pattern atau motif geometris. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan Anda tentang kearifan lokal yang ada di Lampung dan semoga bisa bertemu dengan gajah-gajah ya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.